Wiwit sakniki putra-putra jenengan wit alit wayah jenengan dijak kon maca niki supaya digampangno urusane niku wayassir lan kula aturi gampelaken jenengan Allah li dhateng kula amri ing urusan kula. Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, inilah Dialog Ruang Publik TV 9 persembahan DPRD Kota Surabaya bersama saya Elisa Widya. Dan hari ini kita akan membahas isu yang hangat dan juga topik yang hangat ya, yaitu mencari titik temu relokasi PKL Surabaya bersama dengan Bapak Haji Muhammad Faris Afif, SIP-MAP, selaku Ketua Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Surabaya, sekaligus Ketua DPC PKB Kota Surabaya. Assalamualaikum Gus Afif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau akrabnya dipanggil Mas Dewan atau Mas Afif? Mas Afif aja. Mas Afif aja, berarti biar enak nih ngobrol ya, karena kalau kita membahas relokasi PKL itu merupakan sesuatu yang tidak pernah selesai dibahas karena ini menyangkut banyak pihak ya pemirsa. Jadi bagaimana kita bisa menjaga keberlangsungan ekonomi pedagang kecil, tapi di sisi lain relokasi PKL ini juga menjadi prioritas kebijakan pemerintah Kota Surabaya dan juga dari DPRD Kota Surabaya karena bisa mengurai kemacetan, kemudian bisa meminimalisir banjir dan juga menjaga kebersihan. Banyak sekali benefitnya untuk lingkungan di Kota Surabaya. Untuk itu kita akan membahas ya bagaimana selama ini penerapannya, kebijakannya dan juga untuk menjaga keseimbangannya semua bersama dengan Mas Afif. Mas Afif, kita melihat ya saat ini masih tumpang tindih, tapi bukan berarti negatif karena banyak sekali tantangannya. Sebenarnya bagaimana sih untuk bisa menjaga keseimbangannya antara penegakan aturan sendiri dan juga hak ekonomi dari PKL itu sendiri? Dari DPRD Kota Surabaya, bagaimana melihatnya? Ya, jadi beberapa hal terkait tentang PKL di Kota Surabaya ini PR-nya tidak selesai-selesai. Padahal perdanya itu sudah dilakukan penataan yang begitu rapi. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa hari ini perekonomian lagi tidak baik-baik saja. Sangat dimengerti. Sangat dimengerti itu, dan kami juga memikirkan beberapa hal-hal yang nantinya membuat ketika penerapan ini dilakukan akan menjadikan lapangan pekerjaan semakin sedikit. Dampaknya adalah apa? Dampaknya adalah pengangguran tambah. Sedangkan kita dituntut persoalan aturan. Iya. Tapi ketika aturan ini diberlakukan, jika pemerintah kota tidak memberikan solusi, maka yang berakibat adalah kepada warga Kota Surabaya, pengangguran tambah. Nah, maka dari itu, ketika kita harus menerapkan sebuah aturan ini terkait penataan yang sudah aturan ini yang lama, sudah lama, yang belum dijalankan dan hanya sebagian yang dijalankan. Hanya sebagian dijalankan, maka kita juga berpikir selaku DPRD Kota Surabaya ini akan berdampak kepada angka kemiskinan akan menambah karena pegawai-pegawai juga akan tidak bekerja ketika ini akan diterapkan. Contoh lagi, kemarin Wali Kota Surabaya yang pertama ya membersihkan Pasar Unggas. Artinya Pasar Unggas ini hanya boleh berjualan ayam, tidak boleh memotong di pasar. Menyembelih ayam tidak boleh di pasar. Harus di mana? Harus di RPU, rumah potong unggas. Pemerintah kota sudah menyiapkan di Jeruk, Lakar Santri, itu wilayah barat nanti.
ada lagi RPU di daerah Wonokromo, ada juga RPU di daerah Babaan. Yang Wonokromo ini untuk timur dan selatan, Surabaya Timur dan Surabaya Selatan, yang Pasar Babaan untuk utara dan pusat. Nah, betul ini sudah solusi pemerintah kota. Sudah berimbang. Sudah berimbang. Tetapi karena kebiasaan orang beli ayam itu langsung menyembelih sambil dijual, akhirnya sekarang tidak bisa itu dilakukan. Disembelih dulu di RPU tadi, setelah itu dijual di pasar-pasar. Yang penting adalah di dalam pasar tidak boleh ada penyembelihan. Kenapa itu? Kok terjadi seperti itu? Ini baru-baru hari ini diterapkan. Karena terkait penyembelihan unggas itu harus disertai dengan sertifikat halal, uji kelayakan, perizinannya harus ada dari dinas terkait. Itu, Mbak. Nah, untuk mendapatkan itu semua, kira-kira ini menyulitkan pedagang kecil nggak seperti ini? Karena kalau dikatakan sebagai solusi, jelas ini solutif sekali ya, karena artinya untuk dampak lingkungannya baik begitu, untuk kesehatan masyarakat juga baik. Tetapi untuk pedagang kecil sendiri, apakah ini menyulitkan? Karena untuk melakukan banyak sekali tahapan-tahapan menuju itu, dikhawatirkan nanti biasanya ada biaya, tenaga yang mungkin belum dapat dilakukan oleh pedagang kecil. Gitu. Ketika itu dilakukan, berarti banyak pedagang yang tukang nyembelih nganggur akhirnya kan. Nah itu dia. Akhirnya tapi pemikiran dari teman-teman pedagang unggas, dikira RPU itu hanya pemerintah kota yang bisa membuat, bukan. Maka dari itu kemarin kita lakukan penjelasan kepada pedagang unggas bahwa swasta pun bisa membuat RPU, asalkan ada izinnya, diurus izinnya. Harus diurus izinnya. Izinnya diurus. Yang kedua, sertifikat halalnya juga harus ada. Baik, berarti ada pengurusan perizinan, sertifikat halal. Ada uji amdalalinnya, lingkungannya harus ada. Dan itu semuanya ada, sudah diatur. Sudah pemerintah kota akan menjelaskan itu. Boleh, boleh. Tapi kalau RPU dibentuk, ya jangan jual di situ juga. Gitu ya. Khusus untuk pemotongan saja, penjualan nggak boleh di situ, di pasar. Artinya apa? Artinya manfaatnya banyak akhirnya. Semuanya bisa merasakan. Maka dari itu kenapa kok dilarang oleh wali kota Surabaya menyembelih unggas di pasar? Dilarang karena kotor. Yang kedua, mengalami takutnya ada virus. Ada virus. Terus ada lagi bulu-bulunya, ya kan, kotoran limbahnya itu buangnya ngawur di kali kadang-kadang, di sungai. Nah ini yang bahaya, akan terjadi pencemaran. Ini contoh ya kalau unggas. Karena beberapa hal banyak yang harus kita bahas bersama-sama. Berarti tapi yang permasalahan unggas ini bisa jadi salah satu prioritas ya begitu. Lalu bagaimana agar relokasinya ini pendekatannya bisa tetap humanis, karena kan ada ujaran ya tidak pro rakyat kecil gitu, betul. tidak adil, kan banyak yang berucap seperti itu, dan tentu kita ingin menghindari hal ini begitu supaya tetap adil. Bagaimana supaya memastikan pendekatannya itu humanis? Ya, jadi begini. Biar nggak istilah kalau orang Surabaya itu gak kerasa kerusuk gitu, kayak dipaksa begitu kan, Mas Afif. Jadi begini, pemerintah kota melakukan beberapa level penertibannya. Nggak langsung semuanya. Kayak ada SP 1, 2, 3 tuh. Betul, ada SP 1, SP 2, SP 3. Nah, terus kita bagi dulu jenisnya, yang mau ditertibkan yang mana dulu. Pasar tumpah, contoh. Pasar tumpah ini apa? Pasar tumpah ini ada pasar, tetapi pasarnya nggak ditempati. Malah jual di pinggir jalan, di depannya pasar. Ini banyak terjadi. Akhirnya pedagang yang di dalam pasar nggak laku. Karena apa? Karena memilih yang di pinggir jalan penjualnya. Yang lebih kelihatan, lebih dekat. Iya, lebih gampang. Jalan sepeda motor langsung beli, selesai pulang. Nggak perlu bayar parkir dan sebagainya. Iya. Ini mengakibatkan akhirnya ketertiban jalan. Akhirnya kacau. Sampai di Pasar Pakis nggak bisa jalan. Oh iya, jelas macet. Lalu karena kan memenuhi, terutama apalagi kalau jalan yang harusnya dua arah, ya kan? Jadi sekarang malah nggak bisa jalan ketika hari Minggu.
bisa juga kadang kalanya satu arah. Harusnya dua arah itu. Karena sering begitu, akhirnya kebiasaan orang melihat ini satu arah, Pak. Padahal di jalan kita itu dua arah. Gitu. Karena apa? Ketumpuk dengan PKL Pasar Tumpah tadi. PKL Pasar Tumpah tadi. Gitu, itu istilahnya. Kenapa kok dia ada lagi kasus pasarnya nggak layak, tapi dia tetap nyewa. Tapi sudah nggak layak, tidak dibenahi oleh perusahaan daerah pasar Surya Kota Surabaya, BUMD. Akhirnya karena mereka nggak nyaman di dalam pasar, akhirnya jualan di luarnya pasar, di depannya pasar maksudnya, di pinggir jalan itu. Tapi dia tetap nyewa di sini. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Pasar Pakis itu begitu. Dia tetap nyewa di dalam, tapi karena pedagangnya banyak, akhirnya banyak yang di luar, dia nggak laku, keluar juga akhirnya dia. Akhirnya ikut-ikutan yang ke depan ini. Ikut-ikutan juga akhirnya. Maka dari itu yang akan ditata oleh pemerintah Kota Surabaya. Dan itu masuk dalam merevitalisasi pasar, sudah kita anggarkan. Sudah ada anggarannya juga, tinggal nanti bagaimana penerapannya di lapangan. Ya, nah, betul. Tadi disampaikan akhirnya ikut yang sebenarnya bukan salah ya istilahnya ya, yang menginisiasi duluan. Tapi kan karena memang mereka merasa aturannya belum ada begitu. Nah, bagaimana supaya bisa mengantisipasi tumpang tindih pemahaman mengenai ini, maka kita akan kembali sesaat lagi, Mas Afif, kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana untuk menghindari tumpang tindih ini tetapi tetap humanis, lalu bagaimana penerapan peringatan-peringatan yang sebetulnya harus dilakukan kepada masyarakat dan juga PKL sehingga semua harapannya bisa berjalan tertib. Jangan kemana-mana, kita akan kembali sesaat lagi di Ruang Publik Persembahan DPRD Kota Surabaya. Kadang ana wong umure dawa, maksiate ora leren-leren. Alhamdulillah aku kok diparingi panjang umur. Berarti aku diparingi kesempatan dening Gusti Allah supaya aku ngakehno ngamal sing bagus. Wiwit sakniki putra-putra jenengan wit alit wayah jenengan dijak kon maca niki supaya digampangno urusane niku wayassir lan kula aturi gampelaken jenengan Allah li dhateng kula amri ing urusan kula. Imam Ghazali sudah menjelaskan menjadi karakter manusia. Mungkin kalau kita tidak melihat ada besi, beban berat bisa terbang, kita mungkin tidak akan percaya. Tapi karena dilihat dengan fakta, jadi percaya. Begitu juga nanti kiamat begitu. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sopo sing terima kasih nang wong liya berarti wong ndak tahu terima kasih nang pangeran. Ana wong nyumbang, ana wong ngekeki kiriman ndok siji, alhamdulillah. Sing akeh syukur. Akeh syukur, akeh nikmat. Gusti Allah itu duwe sifat bakal nyepuro di sing wis kelewat. Ghafarun, Maha mengampuni, wa in takarrarat senajan bolak-balik pokoknya gelem tobat ya di sepuro. Senajan kuwedhi bangsa mateni, bangsa zina. Dan nikmat Kanjeng Nabi paling utama itu bene andik sahabat enggak Abu Bakar, bene andik umat enggak kita. Bukan, itu bukan nikmat utama. Nikmat utama andik Kanjeng Nabi itu adalah ku aku telaga Kautsar. Mek bisa nikmat paling utama enggak kita bisa merasakan nikmatnya ngenom tepang
pelekak kan untuk angsa biasa apa nginum kan lo batin nikmat. Bertahun-tahun kita ini pengen ridho, pengen tawakal, bahkan pengen cinta kepada Allah dan Rasul. Kok angel banget ya? Ini karena belum tertata batin. Soal ruwet-ruwet itu urusan lahiriah, urusan dunia, batin ini loh ayo ditata. Halo pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali lagi di Dialog Ruang Publik TV 9 persembahan DPRD Kota Surabaya bersama saya Elisa Widya dan masih bersama Mas Afif di sini dari Ketua Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua DPC PKB Kota Surabaya. Mas Afif, tadi kita sudah membahas ya di awal-awal dulu bagaimana kondisi di lapangan yang sebetulnya terjadi. Lalu bagaimana pendekatan yang konkret? Tadi kan masih disampaikan ini loh tantangannya, ada yang akhirnya mengikuti yang sebenarnya tidak benar gitu. Lalu bagaimana pendekatan konkretnya begitu? Ya. Karena kan tadi disampaikan anggarannya sudah ada. Sudah ada. Nah itu harusnya kalau ada anggaran akan lebih mudah. Ya. Gitu. Bagaimana Mas Afif? Oke, jadi yang pertama harus dilakukan revitalisasi pasar. Dan ini kayaknya sudah lama nggak pernah dikontrol oleh PD Pasar terkait dengan fasilitas di pasar tersebut. Atau mungkin PD Pasar nggak punya anggarannya untuk merevitalisasi. Ya. Kenapa kok begitu? Karena kami di Komisi B ini kan fokus dalam persoalan BUMD. Ya. Dan juga mitra kerja kami kan ada 16. 8 OPD, 8 BUMD. Nah, itu mitra kerja kami, fokus dalam penanganan itu. Banyak persoalan pasar hari ini. Mungkin PD Pasar Surya itu tidak punya anggaran untuk memperbaiki pasar. Akhirnya pemerintah kota yang memberikan bantuan revitalisasi. Di mana saja banyak hari ini, kalau nggak salah 7 tempat pasar. Yang mana banyak pasar yang nggak layak, kayak pasar Pucang, pasar Pakis dan sebagainya. Jadi begini Mbak, pasar di Surabaya itu tergolong satu pasar yang dikelola oleh PD Pasar Surya, BUMD. Ada juga pasar yang dikelola oleh koperasi. Biasanya ini para RW-RW sama LPMK yang menempati tanah aset dibuat pasar. 3 pasar dikelola oleh Diskopumdak. Nah, 3 pasar ini. Nah, kebanyakan persoalan pasar tumpah ini ada di PD Pasar Surya dan pasar yang dimiliki oleh LPM koperasi tadi, LPMK, dengan menggunakan tanah aset dengan sistem sewa ke Pemda Kota. Beberapa hal terkait dengan pasar tumpah ini, yakni satu ya karena pelayanan dan sebagainya. Tetapi kami kemarin sudah tegas mengarahkan kepada teman-teman pasar tumpah agar supaya ketika pasar itu sudah jadi direvitalisasi oleh pemerintah kota, kalau nggak salah nanti bulan Desember akan selesai. Desember ini ya? Sudah tidak ada lagi pasar tumpah. Harapannya 100% tidak 100%. Contoh. Bisakah 100% bersih total? Contoh di Pakis, ketika di pasar Pakis itu sudah selesai revitalisasinya, semuanya masuk. Pak Camat, Ibu Camat, Lurah sudah melakukan pendataan, tidak boleh nambah. Oh ya, di data satu. Tidak boleh nambah. Harus KTP warga Surabaya yang diprioritaskan dulu, ya. Bukan nggak boleh, yang diprioritaskan dulu masuk ke pasar satu adalah yang berwarga KTP Surabaya. Kedua, yang memang sudah di situ pasarnya. Tidak boleh menambah lagi. Ketika ini masuk, berarti jalan Pakis itu harus bersih. Jalan apa lupa namanya, Mbak. Potmo apa gitu loh. Nah, itu harus bersih.
Di bulan Desember Ya, itu bulan bersihnya di saat yang bersamaan atau ada tenggat waktunya atau bagaimana? Ada Karena tenggat waktunya. Nanti camat akan mengatur itu. oke, dikoordinasi oleh camat masing-masing. Nah, kemarin kita kasih dispensasi, silakan jualan dulu di pinggir jalan. Oh, Karena belum layak pasarnya. Silakan, tetapi harus tertib, harus bersih dan nurut arahan dari camat dan lurah. oh, jadi sementara boleh Boleh. sampai menunggu yang bulan Desember Boleh, jadi asal nurut. Asal nurut. Oh itu ya pendekatan Ya, humanisnya itu. Humanisnya begitu. Oke. Artinya nanti Bu Camat sama Bu Lurah mungkin nanti akan membatasi garisnya, jangan lebih dari ini. Oh supaya tidak macet Supaya itu tidak tadi macet. yang satu arah dua arah Betul. tadi. Oh begitu. Efektif nggak itu dirasa? Biasanya kan kalau hanya aturan yang disampaikan secara verbal atau ucapan kurang efektif begitu. Ya. Efektif, kemarin kami hearing ke Komisi B. Sudah kami tekankan begitu dengan resume rapat dan akan dijalankan oleh camat dan lurah. Ditata nanti yang rapi. Mereka setuju ya? Setuju, harus setuju. Jika tidak setuju, negakkan aturan masuk semua tambah pusing mereka. Oh iya. Karena harusnya masuk mereka. Karena apa? Yuk pasarmu ngapain? Kamu sewa nggak kamu tempati. Karena nggak layak, Mbak, atapnya nggak ada. Oh. Terus lantainya ya pasar bagaimana? Iya, iya. Harusnya ada perbaikan-perbaikan di PD Pasar Surya itu dalam penataan pasar-pasarnya. Kalau nggak salah pasarnya PD Pasar itu 40 kalau nggak salah. 60 atau 40 gitu, lupa. Itu banyak yang belum terjamah. Dibiarin gitu, Pak. Iya, iya. Cuma diminta retribusi saja, tapi pelayanannya, pedagangnya akhirnya nggak puas. Akhirnya keluar depan pasar, gitu kan. Bukan keluar jauh, enggak, ya tetap jual di situ, Tetap tapi di jual. luar. Iya, begitu. Nah, itu ya kalau urusan pasar tumpah. Dari mana aja semuanya, Mbak. Termasuk Keputaran. Hari ini Keputaran kan dibangun itu, di pertigaan atau perempatan itu. Perempatan Keputaran itu dibangun. Nah, kalau belum selesai, gimana pedagangnya? Kan kasihan kalau nggak jualan. Kita kasih solusi. Beberapa hal. Maka dari itu, terkait pasar tumpah ini kita kasih yang namanya kebijakan agar supaya biarkan dulu. Sambil solusinya dari Pemkot selesai. Berarti yang bisa digarisbawahi adalah infrastruktur di pasar itu sangat mempengaruhi cara mereka berdagang ya, Iya, gitu, berjualan. betul. Nah ini untuk infrastruktur sendiri yang telah disediakan oleh pemerintah Kota Surabaya, apakah memang nanti menjamin akan sesuai begitu dari anggarannya, kebijakannya, kemudian nanti bentuk infrastrukturnya, apakah ada ketentuan-ketentuan khusus sehingga bisa dipastikan ini infrastruktur yang layak dan juga tidak cepat rusak begitu harapannya. Kan kita tidak mau pindah tapi sia-sia begitu. Iya. Karena mereka udah terbiasa, nggak nyaman sedikit, terbiasa wes nang jobo aja ya begitu istilahnya. Iya. Ini kan persoalan kebiasaan saja. Nah itu kan sebenarnya paling susah ya. Kalau pedagang ini kebiasaannya kita rubah, ini mesti kadang-kalanya memberontak dulu. Karena belum dicoba. Nah, kalau dagang ini nggak bisa coba-coba, Pak. Kalau sekali coba-coba kita nggak laku katanya gitu. Oh mereka sempat komunikasi, mereka Iya. menyampaikan keluhannya seperti Iya, itu. betul. Oh iya iya. Ya, itulah yang nggak bisa kita awali akhirnya. Tetapi kita tegakkan aturan. Solusinya adalah pemerintah kota harus memberikan solusi ketika menertibkan pasar tumpah. Apa itu? Benarkan dulu pasar. Lakukan revitalisasi di pasar supaya pasar ini layak. Saya yakin teman-teman pedagang ini akan masuk. Nah, yang repot ini ada lagi, Mbak, jenis pasar yang dulu ketika kebakaran di Kapas Kerampung itu, pedagang ini bingung mau kemana kan, akhirnya sama wali kota yang lama dikasihkan tempat di Gersian, jalan pinggir jalan itu, di Gersian, jalan Gersian. Setelah sudah jadi bagus sekarang nggak mau balik, karena lebih enak di sana. Tapi nggak apa-apa itu ya? Nggak boleh, hari ini ditertibkan itu dan mau dikembalikan ke Pasar Kerampung. Kita buat Pasar Kerampung kayak rame kayak seperti dulu. Ini dalam proses penanganan hari ini. Kalau Mas Afif sendiri dari
anggota dewan ya, ada rekomendasi nggak mungkin bisa disampaikan ke dinas terkait untuk infrastruktur ini yang layak itu sebenarnya bagaimana sih supaya mereka nggak pindah melihat kebiasaannya ini kan berarti mereka mencari yang penting yang nyaman buat kita gitu. Kadang aturan mereka kesampingkan. Dari cerita Mas Afif saya menangkapnya begitu. Mohon maaf apabila salah ya. Tapi bagaimana? Kira-kira ada rekomendasi nggak infrastruktur yang layak itu sebenarnya seperti apa? Ya. Jadi Kapal Kerampung itu kalau dalam kasat mata kita, Mbak, ya, sudah layak. Yang di atasnya Kaza City, yang di atasnya Mall Kaza itu, kan bawahnya itu kan pasar itu, tradisional itu. Sudah layak itu sebenarnya. Tinggal nanti mungkin ada kebocoran-kebocoran kayak hujan lain sebagainya, tempel gampang. Tambah enak itu 3 lantai atau 2 lantai gitu. Nah itu 1 lantai aja, 2 lantai 3 lantai nggak ada kosong, Mbak. Nah ini kalau digeser semua masuk, ditata yang rapi, lantai 1 bagian apa, lantai 2 bagian apa, lantai 3 bagian apa, bagus. Diklasifikasikan. Klasifikasi kayak dulu. Nah sampai sekarang belum bisa terrealisasi. Itu bukannya sudah hal yang umum ya untuk mengklasifikasikan. Kenapa baru terfikirkan sekarang? Kita stop dulu, akan kita bahas nanti. Apakah kebijakannya saat ini sudah efektif atau sudah tepat atau belum? Atau memang masih ada yang celah yang harus kita revisi kembali terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada atau akan mau diadakan. Kita akan kembali sesaat lagi di Ruang Publik. Jangan kemana-mana pemirsa. Qurannya yaitu memang hanya Quran tok itu yang wahyu dari Allah Ta'ala. Kalau ada petunjuk lain itu adalah pemahamannya orang terhadap Al-Quran itu. Perbedaan-perbedaan antara ulama segala macam itu karena masing-masing mempunyai pemahaman sendiri-sendiri terhadap Al-Quran. Ada ayat mutlaqah, ada muqayyadah. Atii'ullah wa atii'ur rasul, mutlak harus taat pada Allah dan harus taat pada Rasulullah. Wa ulil amri minkum, harus taat pada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik. Jadi ilmu-ilmu yang ada di langit, ada di alam malakut, ketika diturunkan di bumi, itu nggak akan bisa difahami oleh manusia kalau nggak dibungkus. Quran itu kan asalnya dari alam malakut. Diturunkan ke bumi, mau difahami oleh manusia, itu nggak bisa manusia paham kalau tidak menggunakan simbol-simbol yang dipahami oleh manusia. Alasan bagi kita untuk mengasingkan diri dari manusia adalah bahwa manusia itu cenderung merusak ibadah kita. Penglihatan manusia itu adalah dasar dari riya. Ini ya, kita riya itu karena orang melihat kita. Kalau orang tidak melihat kita, gimana caranya riya? Guru agama terkenal mengatakan bahwa ibadah sunnah cukup dilakukan jika sempat saja. Memang iya. Loh, tapi kalau kita pingin mulia, ya punya makoman mahmudan, itu ya tahan aja. Kalau sekedar mencari pengetahuan mungkin YouTube, Google ngerti kabeh. Nek mung pengen ngerti agama, ora usah moro nang pesantren. Jenengan tinggal teng pasar, tuku buku, tuntunan salat praktis. Sementara ibadah yang pertama kali sok mben ditakokke ana ing akhirat itu salat. Artine salat iku mulya-mulyane ibadah ana ing ngarsane Gusti.
kasih atas kebersamaan Anda masih bersama kami di Ruang Publik TV 9 persembahan DPRD Kota Surabaya bersama dengan Mas Afif ya. Kita sudah mengupas banyak sekali kalau tadi anggaran aman ya. Aman. Kemudian kebijakan juga sudah tadi disampaikan koordinasi dengan Pemkot nanti Desember sudah ada yang baru. Kemudian revitalisasi juga sudah dilaksanakan dan sejauh ini alhamdulillah lancar dan baik-baik aja. Tinggal bagaimana mengubah budaya atau kebiasaan orang saja. Nah, terkait infrastruktur juga tadi, ini akhirnya kita menemukan sesuatu yang mungkin menjadi hal klasik, tapi apakah ini baru ditemukan begitu? Sebenarnya kalau klasifikasi mengenai pasar itu di daerah lain, di luar kota Surabaya kan sudah banyak seperti itu. Kenapa baru terfikirkan sekarang? Atau memang ada hal-hal lain ya pada akhirnya hal yang sebenarnya sederhana, tapi baru dilakukan sekarang gitu? Ya, jadi begini Mbak. Ketika DPRD memberikan rekomendasi kepada pemerintah kota terkait penertiban, satu, jika menertibkan itu harus ada solusi dulu. Yang kedua, sudah ada solusi baru tegakkan. Ini kadang-kalanya yang kedua ini sudah ada solusi, tapi nggak ditegakkan. Kenapa? Mungkin karena pemerintah kota sudah sudah pusing mungkin ya menghadapi akhirnya mau nggak mau, tapi akhirnya pasar yang sudah direvitalisasi oleh pemerintah kota nggak berguna akhirnya, kan begitu Mbak, nggak ada manfaatnya, nggak ditempati. Kayak di Kapas Kerampung itu banyak stand yang kosong. Iya betul. Di bawah itu kan, nah, itu kan sudah solusi. Sudah bagus. Sudah bagus. Bagus banget saya tahu itu. Infrastruktur bagus. Dan penataan juga bagus, tinggal dimasukkan, enak dimasukkan dan tata rapi. Nah, ini tinggal keseriusan pemerintah kota saja terkait itu. Nah, tapi kami tidak akan mendukung sikap pemerintah kota jika tidak diberikan solusi. Tertibkan, dibersihkan, tapi nggak ada solusi, nggak boleh. Jadi sejauh ini mungkin masukan dari kawan-kawan DPRD, solusinya sudah ada, tapi penegakan aturannya sudah ada. Iya, nggak boleh. Apalagi hari ini saya sebagai Ketua DPC PKB Kota Surabaya yang beberapa kali diperintah oleh Ketua Umum agar fokus untuk membantu masyarakat kecil dan selalu berada di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi-solusi untuk bangsa dan negara ini. Iya, solusi terutama kalau istilah sekarang in this economy, semua bilang gitu ya. Waduh, makanya mungkin kebudayaan atau kebiasaan itu kan karena mereka juga keterdesakan ekonomi ya Mas Afif ya. Bagaimana untuk bisa mengkomunikasikan secara baik dan efektif, kan nggak mungkin membiarkan. Saya yakin sekali sebaik-baik infrastruktur, kenapa mereka bisa seperti itu? Saya juga besar di Surabaya ya, pasti mereka ingin apa yang bisa mendapatkan pendapatan secara cepat begitu. Pedagang itu takut Mbak, takut kebiasaannya yang laku kalau dipindah nggak laku, padahal itu hanya kebiasaan. Kalau dilakukan sebenarnya laku. Dulu Pasar Kerampung laku, mereka dulu kan laku. Ketika dia pindah di Gersian laku juga. Nah, dia kembali lagi ke Pasar Kerampung nggak berani, takut nggak laku. Padahal sebenarnya ini kalau balik ke Pasar Kerampung laku dia. Tapi khawatirnya kalau misalnya begitu bukan dipaksa ya, tapi mematikan ekonomi nggak kalau misalnya tetap disuruh atau menegakkan aturan, ayo harus ikuti aturan kita, mau nggak mau gitu. Takutnya mereka menganggap pemerintah tutup mata ini. Pembeli itu Mbak, dia akan datang ketika kebiasaan juga. Ketika di Gersian itu mereka pedagang masuk di Kapas Kerampung, contohnya ini, gak mungkin pembeli sekarang beli di pinggir jalan, di jalan Gersian itu. Pasti nanti semuanya ke Kapas Kerampung. Kayak dulu rame lagi, akan jadi ikon akhirnya. Kapas Kerampung, siapa di Surabaya gak kenal Pasar Kerampung, ya kan? Yang di Ketintang itu kalau nggak salah juga itu bagus itu. Ketintang itu ada. Rame. Itu menurut saya yang termasuk, saya nggak tahu ya, tapi secara saya subjektif itu berhasil. Ya, itu. Ya, berhasil. Banyak yang berhasil, juga banyak yang contoh lagi Pucang. Ya, saya jarang lihat situ gimana itu kabarnya Pasar Pucang. Saya dulu SD sering banget ke sana. Pasar yang tadi jenisnya pasar tumpah ya selesai. Ya, sekarang pasar Krempieng. Krempieng itu pasar yang mana tidak ada pasar, tapi banyak orang jualan di pinggir jalan. Tidak ada pasar tapi banyak orang jualan. Ya, bukan pasar,
tapi tiba-tiba banyak orang berjualan di sana, pasar Kerempiang. Nah, ini didata oleh Pak Lurah sama Pak Camat juga, Bu Lurah sama Pak Camat didata untuk dipindahkan ke Pasar Pucang solusinya. Karena Pasar yang dari Pucang, Pasar Kerempiang ini mau dipindahkan betul, ke Pasar Pucang. Kenapa memilih Pasar Pucang ini? yang makanan ke SWK, kan gitu ya. Iya. Yang selain makanan ke Pasar Pucang. Kenapa kok milih Pasar Pucang yang terdekat? Arti arah rute yang terdekat yang milik pemerintah kota. Lah ternyata Pasar Pucang belum layak juga. Wis terlanjur teman-teman didata, pedagang terlanjur teman-teman sudah oke, nyampe ke Pasar Pucang, di sana dilihat atapnya jebol, tanahnya belum siap, lantainya belum siap juga, akses masuknya juga masih belum rapi. Ya begitulah pasar kalau memang tidak dirawat, ya kan? Nah, bagaimana bisa memutuskan ini nanti relokasi ke, katakanlah relokasinya ini, kamu nanti teman-teman nanti pindah ya ke lokasi A, B, C. Apakah tidak ada pengecekan terlebih dahulu gitu, koordinasi dari kawan-kawan DPRD misalnya, kadang kan ada aduan atau bagaimana? Apakah tidak ada informasi begitu? Kenapa barusan ketahuan setelah teman-teman, oke data, ayo pindah, setelah pindah ya tempatnya tidak ideal begitu. Kenapa itu bisa terjadi gitu? Pandangan kita, ya, pandangan Pemkot juga dan pandangan teman-teman DPRD bahwa pasar yang dikelola oleh PD Pasar ya siap, Pak. Namanya pasar mungkin siap sudah pasti. Pandangan berarti hanya sekedar asumsi. Iya, asumsi. Ternyata ketika dicek belum siap. Nah, tapi ini sudah kita anggarkan untuk merevitalisasi. Dan juga sudah kita data agar supaya langsung cepat anggaran turun agar itu berapa lama dari anggaran turun? Karena kan mendesak, baru tahu di lapangan ternyata ada kondisi itu. Dari anggaran turun ke akhirnya direvitalisasi, sedangkan pedagang ini kan harus cepat-cepat. Ini bagaimana untuk mengkoordinasikan kira-kira semuanya? Nanti Pasar Pucang itu direvit mungkin selesai bulan Oktober. Itu sama juga kayak Pasar Pakis, pendataan dilakukan sudah. Akhirnya sekarang akhirnya teman-teman tetap di situ sekarang. Tetap di situ, tapi sekarang kendaraannya biar nggak mengganggu jalan diparkir di balai RW kalau masuk. Sekarang kita tambah begitu, masuk. Manut ini. Manut. Nah, alhamdulillah. Masuk, oke. Terus kebersihannya ditata, oke. Dan kalau nggak salah jamnya juga diatur. Mungkin jam 9 pagi sudah tutup semua bersih, mungkin ya. Sambil menunggu pasar tadi selesai. Sambil nunggu layak Pasar Pucang ditempati oleh pedagang dan SWK-nya. Jadi memang sudah bukan tergesa-gesa berarti ya. Betul, jadi meskipun kelihatannya kelihatannya pandangan kami semua kan orang awam memikirkan kayak buru-buru ini belum siap, ternyata yang di tempat sebelumnya ini sudah tetap diatur begitu ya. Iya betul. Nah kemudian tantangannya komunikasinya ini sebenarnya bagaimana sih komunikasi yang tepat kepada mereka ini ya supaya mereka manut, tadi kan akhirnya berhasil ya. Kemudian bagaimana? Komunikasinya Pak, yang penting pedagang. Tantangannya itu seperti apa sejauh ini? Rame itu. Kan disampaikan dari tadi saya lihat dari segmen pertama manut. Nggak mau kok, kayaknya sebenarnya yang utama ini komunikasinya yang susah. Bukan susah ya, maksudnya penuh tantangan lah kita bicara. Kadang-kadang sudah manut ya, yang sudah kita sampaikan belum ada. Ya mintanya begini, kami akan pindah mau Pak, tapi harus begini. Kita sudah okein, ternyata lokasinya belum selesai. Nah itu gimana akhirnya? Ya akhirnya kita kasih kebijakan agar supaya ya sudahlah tetap di situ. Tapi dijaga ketertibannya, ya dijaga agar supaya tetap rapi dan sebagainya. Jangan sampai mengganggu. Pengawasannya itu bagaimana Pak? Dari kecamatan dan kelurahan. Kan setiap kecamatan dan kelurahan kan ada Satpol PP-nya. Nah, yang mengontrol. Kalau memang sudah keluar dari aturan tersebut, biasanya Satpol PP kecamatan itu meminta bantuan Satpol PP Pemerintah Kota Surabaya. Untuk dilakukan penertiban. Jadi tapi Satpol PP yang selama ini viral di media itu kayak maksa-maksa gitu, sebenarnya enggak ya Pak ya? Sebenarnya jadi yang bisa diklarifikasi di sini sebetulnya pedagang itu sudah ada komunikasi yang ada, berarti itu Satpol PP-nya sebenarnya sudah
menjalankan sesuai aturan yang berlaku ya. Betul, SOP-nya pemerintah Istilahnya kota. berarti itu pedagang bukan dablek ya Pak. Pedagang yang sebenarnya sudah tahu aturan tapi Ya. pelanggar gitu. Ya. Oh, jadi nggak ada ya istilah Satpol PP itu Nggak ada. kasar ke masyarakat gitu, nggak ada. Ini yang perlu diklarifikasi karena ini viral Mas Afif di sosial media. Karena Satpol PP kenapa begini? Banyak kan di sosial media itu. Nah, bagaimana nanti untuk komunikasinya dan komitmen dari anggota DPRD Komisi B sendiri untuk relokasi PKL ini supaya tetap humanis dan juga berjalan efektif. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Kadang ana wong umure dawa, maksiate ora leren-leren. Alhamdulillah aku kok diparingi panjang umur. Berarti aku diparingi kesempatan dening Gusti Allah supaya aku ngakehno ngamal sing bagus. Wiwit sakniki putra-putra jenengan wit alit wayah jenengan dijak kon maca niki supaya digampangno urusane niku wayassir lan kula aturi gampelaken jenengan Allah li dhateng kula amri ing urusan kula. Imam Ghazali sudah menjelaskan menjadi karakter manusia. Mungkin kalau kita tidak melihat ada besi, beban berat bisa terbang, kita mungkin tidak akan percaya. Tapi karena dilihat dengan fakta, jadi percaya. Begitu juga nanti kiamat begitu. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Sopo sing terima kasih nang wong liya berarti wong ndak tahu terima kasih nang pangeran. Ana wong nyumbang, ana wong ngekeki kiriman ndok siji, alhamdulillah. Sing akeh syukur. Akeh syukur, akeh nikmat. Gusti Allah iku duwe sifat bakal nyepuro di sing wis kelewat. Ghafarun, Maha mengampuni. Wa in takarrarat, senajan bolak-balik pokoknya gelem tobat ya di sepuro. Senajan kuwedhi bangsa mateni, bangsa zina. Halo pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Masih bersama saya Lisa Widya di Ruang Publik TV9 persembahan DPRD Kota Surabaya. Masih bersama Mas Afif di sini dari Ketua Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan DPRD Kota Surabaya dan juga Ketua DPC PKB Kota Surabaya. Sudah sampai di segmen 4 ini ya, nggak kerasa sebenarnya masih kurang karena kalau berbicara mengenai relokasi PKL terutama di Kota Surabaya. Yang bikin Surabaya hidup perekonomiannya, baik itu masyarakat menengah dan juga bawah, itu memang atau masyarakat kecil, mohon maaf ya, itu pasar gitu ya, terutama di kondisi ekonomi sekarang. Maka ini penting sekali untuk kita membahas relokasi PKL. Banyak sekali yang sudah kita sampaikan, termasuk bagaimana regulasi yang berjalan dan bagaimana sebetulnya Mas Afif untuk cara menertibkan. Tadi kita sudah membahas mengenai komunikasinya ya kan, kemudian tantangannya di lapangan seperti apa, masalah-masalah yang perlu diselesaikan, lalu cara menertibkannya yang menurut pandangan DPRD Kota Surabaya Komisi B ini tepat itu bagaimana? Ya. Jadi kami lihat hari ini sudah bagus cara penertibannya Satpol PP terhadap para PKL yang mana sudah bagus, yang mana permintaan dan harapan dari DPRD Kota Surabaya terkait penertiban itu satu, jangan merusak, jangan merusak pedagang, tempatnya pedagang. Ketika diangkut itu loh Pak, jangan sampai dirusak, kasihan.
Yang kedua, setelah itu jangan sampai disita. Oke. Dimintailah KTP-nya agar supaya diambil di kantor Satpol PP. Oh gitu. Lapaknya itu, Pak, bedaknya itu. Beda-bedanya itu loh harus kembalikan lah. Setelah diangkut, diambil ke Satpol PP atau Satpol PP, Ya. ditelepon lah yang bersangkutan untuk mengambil. Jangan sampai disita. Kalau penyitaan karena masih banyak ya yang menumpuk di. Menumpuk, ya. Atau mungkin menumpuk itu tidak diambil memang, atau Ya, kurang bisa informasi jadi, pedagangnya. ya. Nah, Nah, ini nggak perlu tahu. diperbaiki ya cara menertibkannya supaya bisa berjalan dengan baik lah istilahnya. Komunikasinya. Sama-sama win-win solution Ya, begitu win-win solution. Ambil ya nanti Satpol PP di kantor, bisa begitu. Ataukah? Atau mungkin cara ngomongnya kali ya. Ya, cara ngomongnya aja. Sebenarnya harus di situasi yang tepat begitu ya. Mungkin Iya. kalau pada saat razia, nanti jangan lupa gini, mereka nggak mendengarkan karena emosi. Iya, Mungkin betul. bisa disampaikan di Betul. right timing begitu. Iya, betul. Bisa prakondisi atau gimana Iya, lah, ya iya, kan? iya. Kasihan. Hanya mereka menganggap barangnya disita oleh Satpol PP, padahal enggak. Diambil bisa itu. Bisa diambil. Bisa diambil Bisa ya, ini diambil. bisa menjadi catatan kita bersama. Bisa. Kalaupun belum ada komunikasi dari pihak Pemkot Surabaya atau Satpol PP, bisa proaktif ya. Iya. Anda semua bisa proaktif begitu. betul. Jadi jangan menunggu aja. Betul. Satpol PP itu bukan lembaga penyitaan, bukan. Kebanyakan asumsi masyarakat seperti itu. Iya, Karena betul. caranya ya, Iya. itu yang beredar di masyarakat. Tapi Iya. kan itu hanya sebagian kecil yang ada di frame media Betul. yang sebetulnya di lapangan berbeda. Iya. Dan Kemudian juga apa lagi? pedagang juga harus bisa mengerti, Oke. mengerti kondisi. Kalau memang itu sudah diarahkan oleh Satpol PP, oleh Pak Camat, oleh Lurah, jangan berjualan di situ, ya jangan diteruskan. Karena masih banyak ya sekarang. Masih banyak sekarang Berapa begitu. persen kira-kira yang mau dan tidak itu porsinya masih 50-50. 50-50 hari ini. Oke. 50-50. Yang nurut sama Ini masih camat cukup sama sulit lurah. ya? Iya betul. Dan pedagang itu juga harus tahu bahwa pemerintah kota itu tidak akan melakukan sesuatu tanpa dengan aturan yang jelas. Mereka, pemerintah kota, menjalankan sesuatu apapun itu sudah ada aturannya. Nggak bisa. sudah dipertimbangkan dengan baik. Ada perdanya, ada PP-nya, ada undang-undangnya. Sudah pasti itu. Persoalan apapun itu nggak mungkin mereka langsung ambil sikap tidak berdasarkan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, nggak bisa. Ketika mereka bergerak, berarti mereka sudah tahu peraturan perundang-undangnya kalau ini nggak boleh. Tetapi DPRD Kota Surabaya selalu memberikan solusi-solusi karena yang dekat dengan masyarakat kita Iya, yang sering dipilih oleh mendapat aduan, masyarakat, betul. mengadunya ke kita itu bagian kora-kora, ya kan? Aduan yang paling sering terkait relokasi PKL itu sebenarnya apa? Satu aja yang menjadi prioritas. Yang masih diingat membekas sampai sekarang. Penertiban, Penertibannya ini tadi. pembersihan. Ya caranya itu tadi, Caranya seperti itu. yang disampaikan pertama, jangan merusak Ya, pedagang ya, jangan Ya. seperti disita itu tadi ya. itu tadi. Oke. Tapi kan orang itu kan kadang kalanya kan mungkin sudah capek, ya kan Mbak ya? Iya, iya. Akhirnya kan dengan sikap arogansinya langsung dia. Padahal sebenarnya tidak begitu juga. Tapi saya lihat Satpol PP Surabaya bagus daripada yang lain loh ya. Pendekatan humanismenya, komunikasinya sebelum penertiban ada SP1, peringatan, dipanggil dulu ke kecamatan, diajak ngobrol, diberikan solusi. Tapi kenapa di beberapa berita, mungkin bukan sekarang ya, ada beberapa bulan yang lalu, ada yang sampai pedagang nangis-nangis, marah-marah gitu. Itu apakah belum terinfokan atau bagaimana? Atau memang ya dari individunya sendiri? Wah, itu gimana Ini untuk ya? meluruskan saja supaya tidak ada salah paham begitu. Nah, hasilnya begitu-begitu itu mungkin ya biasa ada yang memprovokasi. Oh, ada Provokasi, provokatornya. Harusnya nggak begitu memang. Tapi saya lihat beberapa kali enggak itu Satpol PP. Cuma memang nggak mungkin Satpol PP itu langsung tiba-tiba langsung dibersihkan beret, Iya, gitu nggak mungkin. Sudah ada proses-proses yang Pasti ada proses. berlangsung sebelumnya begitu pemirsa. Betul, pasti Oh, itu. oke. Pertama, kedua, ketiga pasti ada semua. Dan saya tahu beberapa kali saya lihat nggak langsung, nggak pernah. Dan itu nggak boleh. Protapnya itu harus begitu.
Oke, itu jadi catatan ya. Jadi memang tidak ada sita menyita di sini. Kalaupun barang diambil ternyata bisa, kalau Anda semua proaktif bisa diambil lagi. Jadi sebenarnya kuncinya ya cara menertibkan yang baik, betulkan komunikasi saja gitu. Akses untuk satu lagi, mungkin akses komunikasinya sulit tidak kira-kira? Mengadunya itu kemana selain ke DPRD? Karena mungkin merasa, wah kalau ke DPRD kesannya tidak setara nih levelnya atau gimana? Bagaimana? Apakah mungkin masyarakat terhambat di situnya? Bisa ngomong ke camat. Lewat sosial media mungkin cepat atau ke camat langsung, Ke tapi camat kadang bisa. camat sibuk atau bagaimana? Mungkin akses untuk membuka komunikasinya itu Camat bisa, lurah bisa, dan sekarang pemerintah kota kan buka hotline wali kota itu. Dan itu langsung dibaca oleh wali kota. iya sih memang. Langsung itu. Tapi kalau pedagang memang nggak bisa cara begitu, nggak apa-apa, ke DPR aja. Nanti kita akan bantu untuk mengkomunikasikan ke Satpol Janji ya PP. Mas Afif, dibantu langsung. Dibantu nanti akan mengambil barang sitaannya yang di... Kalau ada Instagram Mas Afif DM, saya ini waktu itu melihat dialognya boleh ya Mas Afif ya, terbuka sekali. Tapi takutnya sudah disita, sudah diambil Satpol PP 6 bulan yang lalu, akhirnya kacau. Ya mungkin ada bantuan sedikit dari Komisi B, mungkin harapan kita. Bisa, Karena untuk keberlangsungan ekonomi. Ya. Baik, komitmen dari anggota dari Komisi B sendiri Jadi Komisi B untuk relokasi PKL ini. terkait persoalan PKL, karena ini bidang mitra kerja kami, urusan PKL, urusan perekonomian ya, pasar tradisional, pasar modern, pasar tumpah, apapun benih pasar itu, kami berkomitmen agar supaya tetap solutif. Kami akan selalu solutif, memberikan solusi-solusi agar supaya para pedagang tidak dirugikan dengan aturan-aturan yang berlaku, tetapi yang sifatnya tidak melanggar aturan. Komisi B akan selalu mengkontrol gerak langkah teman-teman pemerintah Kota Surabaya dalam keseriusannya menangani dan memberikan yang terbaik pelayanan kepada warga Kota Surabaya terkait persoalan ekonomi, yakni pasar dan sebagainya. Agar supaya menerapkan aturan juga harus dengan solusinya. Kan begitu, Mbak. Ini ya, dua yang selalu disampaikan di awal. Ini seperti dua koin mata uang. Iya, ada dua sisi mata uang. Jadi menerapkan penegakan aturan dan juga solusinya. Nah ini bagaimana dari anggota Dewan sendiri memastikan ini bisa berjalan dengan lancar ya. Yang sekarang menjadi tantangan itu berarti. Bagaimana penegakan aturan dan juga solusinya. Ada makan, ada minumnya. Jangan makan saja kan, nggak pakai minum. Nah, gitu. Tapi di antara dua itu berarti yang masih dirasa kurang solusinya tadi ya? Iya. Dan itu harus betul-betul ada solusinya. Biasanya kita, DPRD Kota Surabaya dan pemerintah kota yang berbidangi urusan itu sering koordinasi, Pak. Mencari solusi-solusi temu. Dengan dinas-dinas terkait ya, itu solusinya. Solusinya. Dan itu akan cepat. Dan sudah kita gagas kemarin di resum rapat kesepakatan bersama terkait penataan PKL, bahwa menerapkan aturan di dalamnya resum rapat itu menerapkan aturan harus dengan solusinya. Harus dengan solusi yang humanis tentunya. Terakhir pesan-pesan kepada pemirsa yang menonton hari ini apa terkait relokasi PKL? Nah, jadi yang menenangkan begitu. Warga Kota Surabaya selaku yang pedagang ya, PKL, pasar tumpah, pasar Kempieng, agar supaya taat dan patuh kepada aturan yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kota Surabaya. Insya Allah rezeki tidak akan tertukar. Pola kebiasaan mulai dirubah. Dan kami yakin pemerintah Kota Surabaya tidak akan memberikan yang terburuk. Pemerintah Kota Surabaya akan selalu memberikan yang terbaik untuk warga Kota Surabaya. Terima kasih Mas Afif. Pastinya kebijakan-kebijakan dan juga regulasi dari Mas Afif dan anggota Dewan di Komisi B DPRD Kota Surabaya sudah pasti yang terbaik dan tentu akan berimbang baik untuk keberlangsungan ekonomi Anda semua dan juga regulasi yang tepat tentunya untuk dampak lingkungan lebih baik. Terima kasih Mas Afif. Sukses dan sehat terus. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih atas kebersamaannya pemirsa. Kita bertemu lagi di Ruang Publik persembahan DPRD Kota Surabaya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.